Lu pernah nggak sih ngerasa penasaran kenapa banyak banget orang Tionghoa yang sukses? Dari yang punya bisnis sendiri sampai yang jago banget ngatur duit. Nama-nama besar seperti Ciputra, Harita, Bong Chandra, sampai Jack Ma, semua punya satu benang merah. Mereka bukan cuma kerja keras tapi juga mikir cerdas. Dan yang menarik, cara hidup mereka itu sebenarnya nggak ribet. Tapi justru karena prinsip-prinsip sederhana itu, mereka bisa maju luar biasa. Di video kali ini, gue bakal ngebongkar rahasia-rahasia kecil yang ternyata berdampak gede banget. Rahasia yang bisa juga kita tiru kalau kita mau. Banyak dari kita belajar soal uang pas udah gede. Tapi orang Tionghoa, mereka diajarin dari kecil banget. Bukan cuma tentang menabung, tapi soal menghargai nilai setiap rupiah. Dari kecil mereka udah dilatih ngerti konsep untung rugi. Tahu bedanya kebutuhan dan keinginan. Uang jajan pun kadang nggak dikasih cuma-cuma. Harus kerja dulu. Bantu toko keluarga atau bantu bersih-bersih. Ini bukan eksploitasi, tapi latihan disiplin. Menurut buku The Chinese Way in Business karya Boye Lafayette de Mente, sistem ini bikin anak-anak Tionghoa tumbuh dengan sense bisnis alami. Nilai tanggung jawab juga mulai ditanam dari kecil. Anak-anak diberi peran untuk ikut mikir, bukan sekadar disuruh. Mereka diajak diskusi, diberi ruang mencoba, bahkan kalau gagal pun tetap didampingi. Hasilnya, mereka tumbuh jadi pribadi yang lebih siap menghadapi tantangan. Kebiasaan seperti ini membentuk karakter yang mandiri dan punya inisiatif tinggi. Mereka nggak nunggu disuruh untuk belajar atau kerja. Mereka udah terbiasa bergerak karena sadar masa depan ada di tangan mereka sendiri. Pelajaran hidup yang diajarkan sejak kecil juga membuat mereka terbiasa mengelola tekanan. Saat teman sebaya mungkin baru belajar soal tanggung jawab, mereka sudah terlatih untuk bertindak tegas dan rasional dalam menghadapi situasi sulit. Salah satu kebiasaan paling mencolok adalah soal nabung. Kalau orang lain nabung 10-20% dari gaji, orang Tionghoa bisa sampai 70-80%. Gila kan? Kenapa bisa segitunya? Karena bagi mereka, uang itu bukan buat gaya-gayaan. Uang itu alat bertahan hidup. Nabung bukan cuma soal masa depan, tapi juga soal harga diri. Mereka nggak suka ngutang. Mereka lebih milih beli barang secara tunai, meski harus nunggu lama. Ini sejalan dengan filosofi Konfusianisme yang menekankan pengendalian diri dan kehati-hatian. Bahkan dalam Journal of Economic Behavior and Organization disebutkan bahwa kelompok masyarakat dengan budaya tinggi terhadap kontrol diri cenderung lebih stabil secara finansial dalam jangka panjang. Menabung bagi mereka bukan soal menunda kesenangan, tapi soal menunda kekacauan karena mereka sadar hidup itu penuh ketidakpastian. Punya tabungan berarti punya perlindungan. Dan itu bukan teori doang, tapi udah jadi bagian dari kebiasaan harian mereka. Mereka juga terbiasa bikin perencanaan keuangan. Pendapatan mereka dicatat, pengeluaran dievaluasi, dan mereka selalu punya target finansial. Nggak heran kalau dari luar kelihatan biasa aja, tapi ternyata diam-diam punya aset gede. Kebiasaan ini membuat mereka punya daya tahan tinggi saat terjadi krisis ekonomi. Saat orang lain panik, mereka bisa tetap tenang karena punya fondasi finansial yang kuat dan sistem yang sudah teruji waktu. Pernah lihat nggak ada orang kaya tapi bajunya biasa aja? Nah, itu sering banget terjadi di kalangan Tionghoa. Mereka nggak merasa perlu nunjukin kekayaan lewat pakaian. Bahkan baju mahal biasanya cuma dipakai di hari-hari tertentu. Sisanya simple, rapi, dan fungsional. Kenapa? Karena mereka percaya nilai seseorang bukan dari apa yang dia pakai, tapi apa yang dia hasilkan. Ini bikin mereka hemat bukan karena pelit, tapi karena sadar prioritas. Uang lebih baik diputar untuk bisnis daripada dibakar buat gengsi. Buat mereka, tampil sederhana bukan berarti miskin. Justru itu cerminan dari kekuatan batin yang enggak butuh validasi eksternal. Mereka percaya, yang penting nyaman dan berguna. Gaya hidup seperti ini juga ngasih pelajaran penting soal ketenangan mental. Karena enggak fokus ngejar pengakuan dari luar, mereka bisa lebih fokus ke pertumbuhan internal. Baik dari sisi karier maupun kehidupan pribadi. Hal ini membangun kepercayaan diri yang sehat. Mereka nggak sibuk bandingin hidupnya sama orang lain di media sosial, tapi fokus sama progres dan pencapaian pribadi. Ini hal yang simpel banget tapi berdampak besar. Masak sendiri. Daripada beli makanan di luar, mereka lebih suka masak sendiri di rumah. Selain lebih murah, juga lebih sehat dan bisa dikontrol. Mereka bahkan punya kebiasaan beli bahan dalam jumlah besar untuk efisiensi. Ini bukan cuma soal hemat,
Tapi soal prinsip, semua yang bisa dilakukan sendiri, ya dilakuin sendiri. Ini juga yang bikin mereka terbiasa mandiri.